Lur, mampir sana Ambon. Kita sudah di tempatnya Mbak Sila lur ya. Mohon maaf, stop berita-berita yang kemarin akhirnya blunder menjadi gaduh. Tuh. Bu, mohon Bu, satu patah dua patah kata untuk teman-teman yang di rumah. Kalau belum tahu berita yang sebenarnya, stop. Jangan jangan sok tahu. Oke, seperti Ganti bapaknya kalau Mas, siapa Mas? Jangan bikin berita hoax masalahnya. Oke. Itu ya, tadi sudah dikonfirmasi juga dari pihak kepolisian dan lain-lain. Stop lur ya. Beritanya ngono kuwi wis tak posting, sampean lihat di video-video yang terbaru itu sudah ada rilis dari kepolisian. Ngoten nggih? Matur nuwun. Woi kandang pacitan, lu yang bikin rame, lu juga yang nyala-nyalain netizen. Bisa-bisanya playing victim lu ya. Kasus ini kan rame gara-gara lu yang nyebarin hoax. Banyak banget lagi tuh yang percaya, termasuk gua. Makanya gua minta maaf banget lah buat Aki Tarman dan keluarganya. Maaf ya Aki Tarman ya, maaf ya Kak ya. Ini gara-gara si kandang nih Ki. Gara-gara si kandang kita jadi termakan hoax Ki. Ternyata si Aki Tarman ini tuh gak kabur guys. Dia ada tuh lagi berbulan madu sama bininya. Buset, sebahagia ini dibilang kabur bos. Se-old money ini dibilang ceknya palsu bos. Dan yang bikin gua gedeknya lagi apa? Bisa-bisanya dia ngomong sepatah kata buat yang di rumah. Bu, mohon Bu, satu patah dua patah kata untuk teman-teman yang di rumah. Aturan sepatah dua patah kata itu buat lu yang bikin rame. Memang matre, perempuan ini matre ya, fitrahnya itu memang matre. Cuman kalian tengok dulu lah ya, betul-betul pakai biji mata kalian. Kayak mana bibit bobot. Kalau masalah cinta sih nggak masalah, kalian mau nikah sama aki-aki ya kan, yang hartanya melimpah. Ya nggak masalah kalau kau cinta, tapi kau tengok juga ya, jangan buta mata kalian. Ya, kalau betul-betul lah ya kan, kau dikasih lah 3M cek itu ya. Kau cairkan dulu, baru kau mau diajak nikah, jangan kayak gini, ya kan? Udah ijab kabul, dikasihnya cek, nggak dicairkan dulu, rupanya kena tokoh, ya nggak bisa dicairkan ceknya, keretanya lah dibawa lari, ya kan? Kayak gini siapa yang rugi? Perempuan. Makanya kalian ini ya kan, woi, cobalah berpikir secara logika aja kalian, ya. Aku nggak masalah kalian mau kecintaan sama aki-aki kek, ya kan, mau sama mukondo kek, mau buaya darat kek, terserah kalian. Cuman kalian itu berpikir tuh pakai logika, ya. Jangan mentang-mentang kau diiming-imingin duit sekian juta, jangan langsung mau kau ya. Berpikir pakai logika. Ini apa? Cek. Betul, ini adalah sebuah cek senilai 10 miliar rupiah. Dan sudah ada nama kamu di situ. Dan kamu hanya tinggal menguangkannya saja. Nah, sekarang saya akan membawa cek ini ke Antartika. Dan kalau kamu tidak mengambil cek ini dari saya dalam waktu 48 jam, maka saya akan merobek cek ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu akan mengejar saya sampai ke Antartika dan mengambil cek ini? Iyalah Mas Fari, 10 miliar loh. Iya, bahkan kalaupun kamu nggak punya uang sama sekali untuk beli tiket, mungkin kamu akan cari uang, cari pinjaman, negosiasi, pokoknya mengusahakan segalanya. Apapun pasti akan kamu coba demi untuk mendapatkan cek yang memang sudah dijanjikan itu. Nah, jadi artinya, begitu juga dengan hidup. Kadang cara jitu yang bisa membuat kamu bangun dari tempat tidur dan mengusahakan sebaik-baiknya adalah dengan percaya bahwa sesungguhnya sudah ada hal besar yang begitu baik yang sudah menantimu di ujung sana. Tapi dibutuhkan niat dan usaha kamu untuk menjemputnya, untuk membawanya pulang sehingga kamu bisa menikmatinya. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah kamu melakukan semua hal itu? Oh, berarti rias dari Pak Tarman, tapi itu informasinya belum dibayar, Bu. Gimana itu, Bu? Ya setahu saya kayak yang tadi mobil gitu. Itu ya ada orang yang pinjam uang kayak gitu, terus udah dipercaya ini apa itu tadi rias itu dari sana gitu. Iya. Berarti rias itu jatah apa tanggung jawabnya dari Tarman ya, Bu ya, anak menantu lah ya, Bu ya. Iya. Ibu umurnya berapa, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? 44. 44. Menantu umur 74 ya. Lumayan, Bu ya, 30 tahun. Kenapa nggak jadi, seharusnya Pak Tarman menantunya Pak Tarman ibu ini, bukan ibu malah mertuanya ini ya kendaya. Lah oke lah. Udah. Udah Jadi, jangan banyak bertanya, kasihan ibunya bingung. Guys, kita masuk lagi ke segmen baru ya. Tapi aku sudah pernah bahas sih sebelumnya ya.
di video aku beberapa hari yang lalu ya. Ini tentang kakek ya yang mahar 3 miliar, duitnya dari mana? Oi, palsu atau real? Ini aku lihat di akun TikToknya Awan Story ya. Nah, ini kita lihat, siapa sangka guys ya. Nah, kalian udah tahu kan kakek tua yang nikahin wanita muda dengan mahar 3 miliar, dia kerja apa? Dapat duit dari mana? Punya usaha apa nih? Ini dia. wow, 3 miliar guys ya. Apakah dia jangan-jangan CEO ya, seperti yang di film Dracin ya, drama Cina itu guys ya. Waduh, pakaian biasa, ternyata dia adalah CEO guys. Wow. Oke guys, jadi baru-baru ini muncul sebuah berita yang sangat viral di mana kakek tua berumur 74 tahun menikahi wanita muda yang berumur 24 tahun alias selisih umurnya itu 50 tahun. Ibaratnya wow, 50 tahun guys. ya, kalau kalian baru jebrol lahir nih, jodoh kalian itu sudah umur 50 tahun. Ini gimana ceritanya? Tetapi yang menjadi pertanyaan semua orang adalah dari mana kakek tua ini mendapatkan uang 3 miliar? Dalam artian kakek ini kerja apa dan punya usaha apa nih? Jujur ya, sampai saat ini saya belum menemukan sumber yang menyatakan nih mengenai kakek ini tuh usaha apa ataupun kerja apa. Nah, makanya mungkin dari sini ya muncul rumor-rumor seperti katanya ceknya palsu lah, mobilnya rental. Kemudian sempat ada dugaan katanya kakek ini kabur menggunakan motor, dan banyak juga dugaan lain seperti kakek ini katanya CEO palsu dan lainnya. Hingga akhirnya ada video klarifikasi yang menampilkan video call terhadap kakek dan juga pasangannya, di mana katanya si kakek ini tuh nggak kabur guys, dia justru lagi bulan madu bersama istrinya di sebuah daerah. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah kenapa si wanita muda berumur 24 tahun itu mau gitu loh? Dan artinya rumus percintaan dari kakek tua ini cukup kuat ya, cukup elegan nih. Wah, ini tentu pasti ada rahasia psikologinya nih. Dan kalau kalian pengen dapetin trik-trik psikologi untuk mendapatkan wanita, semuanya sudah saya rangkum di ebook Master of Influence. Linknya ada di bio nih. Ada lebih dari 299 trik psikologi gelap yang bisa kalian terapkan di... Waduh, iya ya, usia udah 50 tahun dapat gadis yang 24 tahun guys ya. Zaman sekarang kalau banyak duit sih mau dapatnya mudah, walaupun kita udah 60 tahun 70 tahun ya, kalau kita banyak duit gitu ya, dapat cewek-cewek cantik itu gampang ya guys ya. Waduh ya. Nah, saya menemukan seseorang yang namanya ini kakek viral ya. Nah, ini katanya sih mirip sama yang kakek yang barusan ya, Pak Supram. ya. Nah, saya mau nanya ke netizen, tolong bantu karena ini ada kemiripan. Ada kemiripan. Tarman yang nikah cek 3 miliar. Apakah beliau ini? Karena saya menemukan ini di pulau kecil, di Pulau Karimun. Mirip, orangnya mirip, namanya sama. Nggak tahu apakah yang diduga melakukan penipuan pernikahan itu apakah Pak Suparman itu bukan, tolong dibantu. Benar kan? Silahkan komen. Waduh. Gimana Pak Dwi? Nah, ini ada dengan mahas perangkat alat sholat dan cek senilai 3 miliar ya. Yang penting sudah dicairkan sama Pak Tarman Bu, cina uang 3 miliar bawa pengawal punya pabrik bukan rental. Asik, punya pabrik bukan rental. Karanganyar nikahi gadis 23 tahun warga Pacitan. Jadi si Tarman ini mantan besan saya. T aja ya, T. Nah, si T ini mantan besan saya. Jadi kakak saya tuh nikah sama si T ini, adiknya si T. Kakaknya sampean nikah sama adik T. Jadi ipar saya ya. Jadi kronologinya itu tahun 2017 itu ada kasus samurai, penipuan samurai ya. Mungkin korbannya Mas Den ini ya, mungkin ya. Saya karena posisi saya saat itu lagi di Kalimantan kalau nggak salah. Terus salam kenal nggih kagem Mas Den. Siap-siap Mbak Dwi. Nggih. Jadi dia itu rumahnya aslinya Duren Jatiroto Wonogiri. Dia aslinya Duren Jati Wonogiri. Aku boleh nggak usah on cam ya? Boleh ya? Kan sudah tahu muka saya. Saya nggak usah on cam ya. Jadi dia ngakunya tadi itu sebenarnya cuma sopir bis nggak tahu apa ya, lupa aku pokoknya. Gunung Mulia Mbak, Gunung Mulia ya. Ya pokoknya iya bener Gunung Mulia. Dia intine Mas dari keluargane nek mbene almarhum bapaknya itu kula Duren Jatiroto.
Dia asli tetangga saya satu RT, dan saya besannya. Besannya. Oh gitu. Kita tadi yo satu keluarga yo kaget nggih, intinya kagetnya itu kok tiba-tiba muncul dengan berita seviral ini. Kita juga kaget dapat uang 3 miliar dari mana gitu loh. Sebentar. Teman-teman yang di bawah silahkan kalau mau screen record ya suaranya ini silahkan. Oke, lanjut. Niku intinya dari saya pun juga kaget. Kagetnya ini kan cerita terakhir dia di penjara. Si T ini di penjara. Yo, aku ora bulet, emang ceritanya yang ngono kuwi. Dek niki bar di penjara kasus samurai toh kok tiba-tiba keluar dari penjara kok seviral ini gitu loh. Lanjut. Nah, mungkin dari keluarganya yo piye yo? Nggak mau spill karena tadi pada kaget semua. Bahkan keluarganya juga diteror gitu loh. Sama siapa yang neror? Sing neror ya netizen, banyak yang nanya ke keluarganya karena viral video niki wau. Ngoten lho. Nah, itu untungnya Kak, untungnya itu kok di live streaming. Nek misalnya enggak live streaming itu ya enggak mungkin viral gitu. Waduh, guys. Apakah menurut pendapat kalian ini adalah benar ya terkait pernyataan dari tetangganya katanya atau besannya dari Pak Tarmin ini ya, Tarman ya. Mungkin kalian punya info lagi ya, apakah ini dia hanya cara sensasi atau memang benar bahwa bahwasanya Pak Tarmin itu dulunya pernah mantan napi ya. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana? Punya komentar atau gimana nih? Aku dari ini ya, dari kandang Pacitan tuh kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Ini antara obrolan ya kandang Pacitan sama tetangganya ya, Pak Tarman. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Punya komentar atau apa? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.